Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Syarif Ismail dengan nomor NPM 211002062. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Ayat dan Hadis Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Lina Marlina SAG MAG. Tafsir ayat dan hadis ekonomi yang pertama mengenai konsep dan strategi dakwah ekonomi Islam sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran surat As-Saff ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Artinya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika yang kamu katakan apa-apa tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh. Adapun hadis yang berkaitan berbunyi An Abdillah bin Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah. Artinya dari Abdullah bin Umar dituturkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Yang kedua mengenai larangan riba dan implikasinya bagi perekonomian, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 276. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Adapun hadis yang berkaitan berbunyi An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabi'u dhahaba bidh-dhahabi illa mithla wa la tushifu ba'daha ala ba'di wa la tabi'u wariqa bil wariqi illa mithlan bimithlin wa la tushifu ba'daha ala ba'di wa la tabi'u minha ghaiban binajiz. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali yang sama beratnya. Janganlah kalian melebihkan sebagian di atas sebagian yang lain. Janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali yang sama beratnya, dan janganlah kalian melebihkan sebagian di atas sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual apa yang tidak ada di antara barang-barang itu dengan yang ada. Yang ketiga mengenai konsep dan fungsinya bagi sosial juga ekonomi.
sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salata sakanun lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Adapun hadis yang berkaitan berbunyi, Bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'i zakati wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Artinya Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat bahwa tidak ada Rabb yang hak selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Yang keempat, mengenai harta dan pengelolaannya dalam Islam. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Adapun hadis yang berkaitan berbunyi, tajiru fi amwalil yatama la ta'kulu hadzakatu. Artinya, perdagangkanlah harta anak yatim agar tidak habis dimakan zakat. Hadis riwayat Tabrani. Yang kelima, mengenai konsep modal sosial sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Adapun hadis yang berkaitan berbunyi, An Abi Hamzah Anas bin Malik khadimi Rasulullah anin Nabi qol la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, tidak sempurna iman seorang mukmin di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Yang keenam, mengenai konsep jaminan sosial sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat riya dan enggan memberi bantuan. Adapun hadis yang berkaitan berbunyi, An-Nu'man bin Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu ghadu tada'a lahu sairul jasadi bisahari walhamda. Artinya dari An-Nu'man bin Bishri, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi di antara mereka adalah ibarat satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga, tidak bisa tidur dan panas turut merasakan sakitnya. Yang ketujuh, mengenai perilaku konsumen.
sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pahala akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagimu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Adapun hadis yang berkaitan berbunyi, haddatsana Yazid bin Harwan akhbarana Hammam an Qatadah an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu ghaira makhilah wala sarafi wa qala Yazidu marratan fi ghaira israfi wala makhilah. Artinya, telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun telah menghabarkan kepada kami, Hammam dari Qatadah dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan dan minumlah, bersedekahlah dan berpakaianlah kalian dengan tidak merasa bangga dan sombong serta berlebih-lebihan. Dalam kesempatan lain Yazid berkata, dan tidak israf. Yang kedelapan, tentang entrepreneurship dan strategi bisnis sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Quraisy ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Adapun hadis yang berkaitan dengan itu berbunyi, wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li an yakhtatiba ahadakum khuzzamata ala dhahrihi khairul lahu min ayyas'ala ahada fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik diberi ataupun tidak. Yang kesembilan, mengenai produksi sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran surat Hud ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fid din fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Artinya, dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Adapun hadis yang berkaitan berbunyi, wa an Abi Abdillahi Zubair bin Awam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ayyakhudha ahadukum ahbalahu thumma ya'til jabala fayatiya bihuzmati min khatab ala dhahrihi fayabi'uha fayakufallaha biha wajhahu khairul lahu min ayyas'alan nasa a'tauhu aw man'uh.
Artinya sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya dan pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual, sehingga ia bisa menutup kebutuhannya adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi atau tidak. Yang ke-10 mengenai distribusi sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7, artinya berbunyi Ma afallahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi war rasulihi walidhil qurba wal yatama wal masakin wa bani sabil kaila yakuna dulatan bainal aghniya aminkum wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma tahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Artinya harta rampasan dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumnya. Adapun hadis yang berkaitan dengan hal tersebut berbunyi Miqdam radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma aqala ahada ta'aman qatu khairu man ayyakula min amali yadi wa innan nabiyallahu Daud alaihi salam kana yakulu min amali yadi. Artinya dari Miqdam radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, tidaklah seorang mengkonsumsi makanan hasil kerjanya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam mengkonsumsi dari hasil kerjanya sendiri. Shadaqallahul azim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.